dari Bukit Badrun ke Gurun Panjang. Di Gurun Panjang banyak pohon cermai. Kepada hadirin kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Universitas BUN. Manis sungguh air tebu, tebu dari Sungai Sembilan. Tanda hormat atas kehadiran Bapak dan Ibu, kami sambut dengan tari persembahan. Kalau dia depan kita depan sana. Arahnya mana sekarang? Makanya yang fotonya temannya pajak ini. Anak para, anak dia. Ayah para. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Persilakan duduk bersama. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah PSIP MSI, Bapak Pimpinan Universitas Dumai, serta sivitas akademika yang kami hormati, hadirin undangan yang kami hormati. Hulu hala, di tengah jalan tiba-tiba hujan. Agar acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Ustadz Budi Mustafa kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Quluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Alladhi khalaqas samawati wal arda وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. من دونه من ولي ولا شفيع أفلا يتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Pak Ustadz Budi lanjutkan untuk memimpin doa. Bismillah. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami berkumpul di sini untuk bermunajat mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu, ya Allah. Maka tuntunkanlah kami menuju jalan-Mu sebagai Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada para utusan mulia-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah rangkaian kegiatan hari kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang
lorong dan sudut kampus Universitas Dumai ini dengan pancaran nur ilahi-Mu ya Allah, agar setiap tapak langkah dan setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kampus Universitas Dumai ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi diri kami dan seluruh masyarakat, terutama Dumai ini ya Allah, sehingga mengantar kami kepada kebaikan dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Rahman, kabulkanlah doa kami ini ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Budi Mustafa yang telah melakukan pembacaan ayat Al-Quran dan memimpin bacaan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah acara peresmian Universitas Dumai, universitas perdana setelah sekian tahun usia Kota Dumai. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah berdirinya Universitas Dumai, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Haji Mardayunis SC MSI untuk menyampaikan pelaku sejarah Universitas Dumai. Yang kami hormati Bapak dari L2DP Sumatera Barat, Riau dan Jambi, Bapak Wali Kota dalam hal ini Bapak Sekda, Bapak dari Kompok Sekda, ya Pak ya, maaf kalau salah. Ini Bapak dari Abri Polisi Kejaksaan, kemudian Bapak-bapak dari perguruan tinggi baik di Pekanbaru maupun Kota Dumai, dan yang kami hormati Bapak Ketua Aptisi Wilayah 10B Riau yang sekaligus adalah Rektor dari Universitas Islam Riau, juga Bapak yaitu Bapak Profesor Sabrinaldi SH MCL, kemudian Bapak Rektor Universitas Hang Tuah Bapak Profesor Saprani, kemudian yang berbahagia juga tamu jauh kami, inspirasi kami, inspirator Bapak Profesor Zainal Hasibuan yang lebih populer dengan nama Prof. Ucok. Ini orang IT di tingkat nasional. Kemudian Bapak Profesor rekan-rekan kami, ini Profesor Harlen, Profesor Marnis, kemudian juga Bapak calon-calon profesor yang tidak saya sebut satu persatu. Insya Allah sebentar lagi akan ada profesor-profesor baru kita. Mudah-mudahan ini di Dumai Pak Rektor kita juga akan muncul karena tadi baru dilantik oleh yayasan. Selanjutnya para tamu undangan yang juga nampak oleh saya, alumni SMP saya, alumni SD saya, alumni UNAN Universitas saya. Ini luar biasa, hari yang sangat berbahagia. Kemudian seluruh peserta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan kedatangan bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah bagi kita semua.
Terlebih dahulu tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kurnia-Nya kepada kita semua, dan selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mengorek sebaik pantun, karena apa saya baca, saya contek di HP. Dari Bukit Batreng menuju ke desa Pusaka, di tengah jalan banyak jumpa kolega. Walaupun kita berdesakan di tenda, semoga hujan ini berkah bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, dan adik-adik saya, bahkan anak-anak saya yang hadir pada hari ini juga nampak nih senior-senior saya, Pak Haji Ismail SH, ini adik saya Astagfiruddin akan Wahid. Ini kalau saya sebut satu persatu, jadi saya bercerita nih. Jadi mungkin sekilas saja saya menyampaikan bahwa Universitas Dumai ini lahir mulai diawali dengan berdirinya Amik Dumai pada tahun 2000. Ini setelah saya magang di Amik Riau, juga rekan saya dari Amik Riau hadir ini, Ketua Amik Riau Ibu Dr. Luciana, yang sama-sama kami di Amik Riau dulunya. Jadi pengalaman inilah saya bawa ke Dumai dalam rangka memberikan semacam pengabdian kepada masyarakat Dumai, karena kami ini orang Dumai, sehingga SMP saya tamat di SMP Patimura itu tahun 73 tamatnya. Mungkin di antara adik-adik yang ada ini ada yang belum lahir. Kemudian setelah berdiri Amik Dumai tahun 2005, kita mengajukan lagi STMIK Dumai. Dumai tahun 2005. Kemudian pada tahun 2022 ini berkat dorongan dan motivasi dari Profesor Ucok, Prof Ucok, ini kami mencoba membuat sebuah universitas. Walaupun pada awalnya ini antara yakin dengan tidak, karena saya sudah mengajak juga kawan-kawan di Dumai. Ini Pak Jol, ini ada saksi sejarah, Pak Tunario almarhum Pak Nahar Effendi, tapi kita belum ketemu tepat pasnya. Saya ajak sama-sama, yuk kita bikin universitas di Dumai. Tapi akhirnya kena berbagai pertimbangan, kita jalan masing-masing sampai akhirnya pada tahun 2022, tepatnya bulan Oktober, kita mendapat hibah dari kelembagaan Dirjen Dikti dalam bentuk hibah akselerasi. Kita dapat dana bantuan 170 juta untuk yayasan, dan yayasan mengerahkan kita. Ini juga dengan bantuan semua pihak, termasuk Prof Ucok yang menerobos di Jakarta, karena beliau adalah merasa anak Dumai. Jadi ikatan emosionalnya luar biasa. Karena beliau pernah tinggal di Bukit Jin, ya tahunya beliau dan cerita. Akhirnya singkat cerita, maka pada tanggal 15 Juni 2023 tadi, dengan berbagai pemenuhan borang-borang segala macamnya, maka akhirnya kita dapat dikeluarkan izinnya. Jadi juga kebetulan di Riau itu ada 3 yayasan yang mengajukan. Kemudian sebentar lagi ini ada rekan saya, Yayasan Al-Zahra, ya Azura ya. Nah,
ini sebentar lagi insya Allah akan menjadi institut. Kemudian kemarin itu ada Helvetia dan sedang berjalan ini kawan lama saya Pak Asnil juga sedang dalam proses penggabungan universitas, mudah-mudahan menjadi universitas Persada Bunda. Ini kita doakan sama-sama untuk kemajuan Riau dan Indonesia di dunia pendidikan. Mungkin begitu sedikit sejarah ini. Ini kalau saya ceritakan panjang nih, hujan akan semakin lebat, yang menyambut juga akan banyak lagi. Tapi yang setidak-tidaknya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua undangan yang berhujan-hujan berkenan datang dengan segala kesulitannya. Sekali lagi saya mendoakan semoga ini semua menjadi amal ibadah bagi kita. Dan ya tadi yayasan nyelutuk karena hujan, ini AC tak bisa dipakai, tak jadi dipakai. Alhamdulillahnya agak dingin. Mungkin sekilas ceritanya banyak yang bisa kita ceritakan. Mudah-mudahan nanti akan bisa tertuang dalam sebuah buku, karena kami di Yayasan Pendidikan Bangun Indah ini berasal dari, kalau orang-orang lama di rumah ini kenal dengan penjahit Tidar. Kami ini adalah anak tukang jahit, penjahit Ridar. Kemudian sudah 2 orang ketua yayasan kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini mereka di alam sana bahagia dengan berdirinya Universitas Dumai ini. Mungkin demikian saja. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita bersama-sama nih kawan-kawan dari perguruan tinggi di Dumai ini membangun sumber daya manusia di kota Dumai ini. Kita pesan yang selalu kami ingat dari Prof. Ucok adalah kita ini harus berkolaborasi, bukan berkompetisi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegangan kita semua di perguruan tinggi ini, sehingga kita benar-benar bermitra dan maju secara bersama. Mungkin itu tadi juga saya lupa, mumpung ingat ini Bapak WR1 dari Lancang Kuning juga ada. Kenapa Pak Rektornya sedang di luar daerah, terima kasih atas kehadiran. Juga ini yang nampak saya ini Pak Eko Wardoyo, ini juga adalah adik kelas kami, junior kami. Ini juga Pak Icut ya yang hadir. Ini ada Zainal dan segala macamnya, mohon tidak dapat saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan semua kita akan memperoleh. Juga ada nampak saya itu dari dosen WIR ya, ini Pak Rektornya di depan, ini Pak Asri MS. Mudah-mudahan ini juga menjadi berkah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dalam acara ini. Saya mewakili kawan-kawan di Sivitas Akademika, jadi nanti juga yayasan mungkin minta maaf lagi, sehingga dengan permintaan maaf ini Bapak Ibu-Ibu agak lapang nantinya pulang dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Martayus SE MSI. Hadirin selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pembina Universitas Dumai. Kepada yang terhormat
Bapak Profesor Insinyur Haji Zainal Hasibuan MLS PhD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan yang terhormat, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pada hadirin juga yang hadir pada sore hari ini, perkenalkan saya Zainal Arifin Hasibuan. Saya anak dari Bukit Jim. Jadi saya sebenarnya ada tentang hidup saya hidup di Dumai ini. Jadi ada suatu genetik yang berpengaruh di dalam diri saya sehingga jauh sebelumnya sudah berafiliasi dengan teman-teman dari Amix Teknik Dumai, sehingga pada suatu ketika waktu itu kita sarapan pagi, ya, kenapa nggak kita naikkan ke Universitas Dumai. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, para undangan dan adik-adik sekalian ya, yang memotivasi saya pribadi kenapa ingin menaikkan Amix Teknik Dumai ini menjadi universitas. Semenjak saya kecil, merangkak umur berapa ya, sampai SD di sini, saya melihat Dumai ini gini-gini saja. Padahal kontribusinya ke bangsa ini secara finansial luar biasa. Bahkan sampai detik ini, mungkin saya nggak perlu menyebutkan angka triliunannya berapa keluar masuk dari Pelabuhan Dumai. Nah, yang kedua, saya melihat Dumai ini lokasinya sangat strategis, yaitu berbatasan dengan tetangga kita. Jadi kalau di dalam strategi kita mempertahankan bangsa, kita harus berkuat ya di pinggir-pinggir kota atau di pinggir-pinggir daerah kita. Karena kalau tidak, ya perlahan-lahan, pelan tapi pasti, ya pastilah kita akan semakin melemah. Ya, kuasai pinggir-pinggir, istilahnya seperti itu. Saya kira rekan-rekan dari TNI tahu persis strategi yang seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW juga kalau mau mengajarkan perang, ya kita mesti mulai dari pinggir, bahkan dari daerah-daerah yang ada di perbatasan harus kita perjuang. Nah, yang ketiga, ini Dumai ini kalau kita lihat atau kita biarkan sumber daya manusianya masih seperti waktu saya. Sekarang saya hampir 64 tahun, ya jadi sekitar 60 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Ya kita biarkan seperti itu, ini akan meninggalkan jejak-jejak atau sejarah yang mungkin kurang menguntungkan kepada generasi berikutnya. Sehingga dengan rekan-rekan di Riau ini, kita bersama membentuk WhatsApp group waktu itu, langsung kita info, kemudian juga sebisa mungkin saya komunikasikan sama teman-teman di Jakarta dengan 3 alasan tadi, dan alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang merupakan suatu sedikit keajaiban juga ya. Yang lain mana mungkin, saya ingat juga ibu juga, mana ibu ya. Ibu nih yang pertama kali ngeliatin nih, wah ini mimpi nih katanya ya. Jadi tapi alhamdulillah kita sambil bercanda ya, apa yang nggak mungkin begitu. Nah, hingga pada sore hari ini kita berkumpul dan ini juga hujan ya, mudah-mudahan petanda ya bahwa apa yang kita lakukan ini penuh dengan berkah dari oleh Subhanahu wa taala, dan tantangan ke depan bukannya makin mudah gitu ya, tapi semakin berat ya, bagaimana kita pelan tapi pasti tadi juga disampaikan oleh Pak Tini ya, kita itu bukan berkompetisi ya, kita itu berkolaborasi. Karena apa? Angka partisipasi kasar kita itu hanya sekitar 30%, ya katakanlah 35%. Artinya yang sederajat yang masuk ke perguruan tinggi itu cuma 35 orang. Nah, untuk menjadi suatu negara, suatu bangsa yang kuat, suatu bangsa yang kompetitif namanya, minimal 60%. Makanya kalau kita lihat Malaysia, dia sudah habis tuh sana. Nah, untuk menambah 1% aja pertambahan, ya itu kita memerlukan jumlah minimal S2 yang berapa banyak, ya kemudian fasilitas yang luar biasa. Kalau kita tidak bekerja sama di situ, baik Pemda, pebisnis, masyarakat, ya, dan juga institusi kita bisa bersama-sama. Justru kalau sekiranya Universitas Dumai maju, pastilah atau insya Allah
ya bahwa kita semuanya juga ikut maju. Jangan sampai atau sulit kita membayangkan ada satu musuh dan maju sementara yang lain tidak maju. Ayo kita maju bersama dan mudah-mudahan ini suatu momentum yang sangat bersejarah untuk kita semuanya. Dan saya juga sebagai merasa ya bagian dari masyarakat Dumai ini, ya, kebayang orang tua saya dulu dan menyeberang ke Bukit Jin itu udah hutan belantara itu dulu ya. Jadi namanya aja Bukit Jin, tempat orang membuang jin katanya gitu ya. Nah, jadi suatu apa ya kebanggaan tersendiri, keterharuan tersendiri ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama membentuk Universitas Dumai ini aset Kota Dumai, aset Provinsi Riau ya, dan aset bangsa. Ayo sama-sama kita jaga, ayo sama-sama kita majukan ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Insinyur Haji Zainal Hasibuan yang telah menyampaikan sambutan selaku pembina Universitas Dumai. Hadirin selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Rida kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Susanto SL MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai yang pada kesempatan ini juga pemerintah daerah. Yang kami hormati Ibu Ketua RRDP yang pada kesempatan ini juga diwakili oleh Bapak Ketua Yayasan. Yang kami hormati Rektor Universitas Dumai beserta jajaran. Yang kami hormati Senat Pengurus dan Sindikat Akademika Universitas Dumai. Yang kami hormati para undangan yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam acara peresmian Universitas Dumai yang pada hari yang berbahagia ini, yang sejuk, berdesakan dan hujan. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia dengan akal dan pikiran untuk menghasilkan peradaban. Potensi manusia tersebut akan menjadi optimal dengan pendidikan. Pendidikan pula yang akan menjaga keberlangsungan kemampuan dan tingkat kompetitif individu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta berdikari, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah tidak cukup bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara dan pemerhati di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, kami bersyukur telah dapat ikut serta dalam mewujudkan ikhtiar keluarga besar Yayasan Pendidikan Makmur Rida atau YPMR Dumai untuk berperan aktif memajukan dunia pendidikan dengan mendirikan Universitas Dumai dalam rangka merespon tuntutan perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pemko Dumai yang atas dukungan dari Pemko Dumai secara penuh sehingga terwujudnya Universitas Dumai di kota kita ini. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan
satu S1 dalam kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, YPMR Dumai sesungguhnya bukanlah pendatang baru di bidang pendidikan di Kota Dumai, bagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Pak Mardayudis tadi. Kurang 24 tahun dalam bidang pendidikan. Pada hari ini YPMR Dumai meraih pencapaian baru dengan meluncurkan Universitas Dumai. Saya ucapkan selamat, sekaligus saya titipkan beberapa pesan kepada kita sekaligus kepada Bapak Rektor kita yang tadi pagi sudah kita lantik beserta wakil Rektor 1 atau Rektor 2 dan 3 orang dekan dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Komputer. Pak Rektor kita adalah Dr. Muhadi Eskominkom. Terima kasih juga kepada Yayasan Hangzula satu ini melalui Pak Rektor. Ini Pak Rektor. Terima kasih Pak. Kami menitipkan beberapa hal kepada Pak Rektor. Pertama, saya meminta Universitas Dumai menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua. Kedua, universitas berfungsi untuk mengembangkan keahlian dan bakat individu yang sesungguhnya dipersiapkan untuk memajukan perekonomian dan mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Individu-individu yang dihasilkan melalui pendidikan di universitas semestinya menjadi angkatan kerja yang mumpuni dan lincah dalam menghadapi aneka tantangan di dunia saat ini. Saat ini visi kita bukan lagi tingkat lokal, melainkan kita ingin mewujudkan tenaga kerja yang kompetitif di tingkat nasional bahkan global. Saya harap Universitas Dumai dapat menjadi salah satu institusi yang mampu memenuhi target ini. Dari Unidum lahir profesional dan ahli yang dibutuhkan oleh negeri. Ketiga, universitas adalah tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru melalui penelitian. Universitas juga memiliki akses yang paling baik terhadap perkembangan pengetahuan global yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kemajuan di daerah. Oleh sebab itu, Universitas Dumai harus mengoptimalkan fungsi ini agar melahirkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan inovasi secara terus-menerus. Untuk itu, Universitas Dumai harus melakukan kerjasama seluas-luasnya dengan institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai penutup, saya berharap hadirnya Universitas Dumai dapat menjadi sumbangan yang lebih besar dan lebih luas untuk kemajuan Kota Dumai yang dimotori oleh para dosen, pengasuh dan pengajar di seluruh program studi milik YPMR Dumai. Insyaallah ikhtiar ini akan mengantar dan membimbing para dosen dan khususnya mahasiswa menjadi generasi yang saleh, cerdas, terampil dan mandiri dalam mewujudkan kemajuan peradaban umat dan dakwah Islam rahmatan lil alamin di Kota Dumai dan bahkan di negara Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan insya-nya dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit biqari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Ridhan, Bapak Haji Edi Susanto. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua APTISI Wilayah 10 Riau dapat disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Safrinali SKMCL. Kami persilakan. Terbang tinggi si burung punai, akhirnya hinggap di pohon mangga. Kita ucapkan selamat peresmian Universitas Dumai. Semoga maju dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat hadir bersama-sama mensyukuri dan memeriahkan peresmian Universitas Dumai sebagai universitas yang pertama di kota Dumai yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kirimkan pada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Wali Kota Dumai, Wakil Pak Sekda, beserta jajaran Forkopimda Kota Dumai. Yang kami hormati PDMR Dumai, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin atau Profesor Ucok yang namanya begitu terkenal. Sekarang menjadi pembina di yayasan ini, insya Allah semakin maju tas Dumai ini. Amin. Dan kami hormati Ketua Yayasan beserta dengan jajaran, Pak Rektor Universitas yang pertama di Dumai, tentu Rektor juga yang pertama dong. Selamat atas pelantikan Pak Rektor, Bapak Dr. Muhardi yang sudah tidak asing di Kota Pekanbaru, seperti pemain bola juga dipinjamkan karena dia cukup sangat profesional, dipinjamkan oleh Pak Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Dan kami hormati Kepala LLDP Wilayah 10 diwakili oleh Bapak Anton. Nama sesungguhnya bukan Anton itu, tapi panggilan akrabnya Pak Anton, yang hadir beserta Ibu, Bapak Ibu Badan Penyelenggara Yayasan, pimpinan perguruan tinggi swasta, beserta para guru besar yang hadir. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang berbahagia, besar dari kita yang hadir bertanya-tanya, APTISI itu apa? Singkatan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Nah, tadi ada 10B. Karena LLDP kita ini ada di wilayah 10 Padang yang melingkupi 4 provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Jadi 10A, APTISI 10A itu ada di Sumatera Barat, Kota Padang, 10B ada di Riau, C-nya ada di Jambi, dan D, 10D ada di Kepulauan Riau. Kami keluarga besar dari APTISI 10B Riau hadir cukup lengkap. Taris juga hadir, Pak Indra Dr. Indra Hasan beserta para wakil ketua, mengucapkan tahniah kepada keluarga besar Universitas Dumai atas peresmian pada hari ini. Semoga Universitas Dumai yang menjadi anggota baru dari APTISI 10B Riau akan turut bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Riau di tingkat nasional bahkan tingkat global. Di era sekarang ini perguruan tinggi sangat kompetitif dan harus, saya setuju sekali disampaikan oleh Pak Ucok tadi, kita harus berkolaborasi. Nah, wadah untuk berkolaborasi itu salah satu adalah APTISI. Insya Allah kami sebagai Ketua APTISI 10B Riau beserta kawan-kawan akan membimbing dan memajukan dengan kolaborasi yang positif, sehingga kehadiran dari tas pertama di rumah ini akan membanggakan kita semua, akan membanggakan dunia pendidikan di Provinsi Riau. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami sebagai Ketua APTISI berpesan kepada pemerintah Kota Dumai, mohon bimbingan tunjuk ajar pada kampus pertama tingkat universitas di Dumai kepada Pak Anton dari LLDP wilayah 10, karena wilayahnya sangat luas, 4 provinsi. Jangan dilupakan, ini ada kampus baru tingkat universitas
bimbingan, tunjuk ajar, sehingga akan melahirkan nanti manusia-manusia yang cerdas, berkualitas, siap untuk mengabdikan diri di Dumai, di nasional, bahkan di tingkat global. Sekali lagi tahniah dan selamat melaksanakan tugas pada Pak Rektor dan sukses memimpin Universitas Dumai beserta dengan Bapak-Bapak Wakil Rektor yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Di Irian banyak burung cendrawasih. Sambutan kami cukup sekian, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SMC selaku Ketua Akvisi Wilayah 10 Riau. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Anton Reri. Kami persilakan. Tadi Pak Ketua Akvisi memulai dengan pantun. Saya juga ditanya, pantun ada pantun ya? Saya bilang ada satu Pak, sudah cukup itu. Baik, saya coba saja pantunnya Bapak Ibu. Anak raja pergi ke Pekanbaru, pergi membawa soto Surabaya beramai-ramai. Selamat kepada universitas yang baru. Semoga lebih bermutu dan berjaya Universitas Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bapak Indra Gunawan. Kemudian yang saya hormati Pak Profesor Zaina Arifin Hasibuan alias Pak Ucok yang bergebu-gebu pidatonya tadi dan sangat bersemangat. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Hidar Dumai Bapak Edi Susanto. Kemudian yang saya hormati kakanda saya yang selalu berdiskusi, Ketua Akvisi Wilayah 10B Riau, Profesor Dr. Safrinaldi yang sekaligus Rektor Universitas Riau. Di sini banyak teman-teman saya Bapak Ibu, ya rekan-rekan yang selalu mengingatkan kami LDT 10 ini, terutama yang dari Riau. Ini ada Prof. Saprani, ada Asosiat Prof. Pak Dadang yang sedang sekarang ini dengan kami. Mudah-mudahan nih dalam waktu dekat nih 1 bulan nih Pak Dadang cepat keluar profesornya. Kemudian banyak yang calon profesor juga di sini. Kemudian yang tak lupa juga Pak Profesor Harlen, ya, yang saya hormati. Ada abang saya juga di sini, yaitu Dr. Asli dan banyak teman-teman saya ya yang sudah doktor di sini yang menunggu saya untuk mengajukan profesornya, ya, yang menuntut saya untuk mengajukan profesor, dan mudah-mudahan menjelang berlakunya Permenpan nomor 1 ini sudah profesor semua. Nih, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya tumpangkan salam hormat saya kepada pembicara terdahulu, dan mudah-mudahan kita di hari yang ya cukup dingin, tadi hujan, ternyata di saat saya tidak memberikan sambutan berhenti hujan, jadi berkah nih Bapak Ibu. Ya, enggak ada cuacanya. Ini berkah. Mudah-mudahan kami dari Padang memberkahi Universitas Dumai ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah
hadir bersama-sama dalam rangka peresmian universitas yang baru di Dumai ini, universitas pertama. Tadi saya sudah membisikkan juga ke Pak Sekda, Pak, ini adalah universitas ke-12 di Riau dan universitas ke-48 di LDT Wilayah 10. Jadi kami memang sengaja Bapak Ibu mengajak perguruan tinggi yang sudah mapan, di mana STMIK dan AMIK ini menurut kami sudah mapan. Jadi untuk dikembangkan lagi statusnya menjadi universitas. Jadi termaktublah oleh Pak Mardelis. Pak Mardelis ini kalau boleh kami katakan ini adalah anak kandung kami di LDT. Beliau adalah dosen ASN di LDT, ya, yang sangat ceria walaupun sebesar ini badannya Bapak Ibu, tapi sering datang ke LDT untuk menanya-nanya apa yang perlu kami lakukan, apa yang harus kami lakukan. Beliau sangat concern sekali untuk membangun Dumai ini terutama secara khusus dan Riau secara umum. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan apa yang dicita-citakan oleh Yayasan Pendidikan Makmur Hidayah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di Dumai ini tinggal lagi 6 PTS, ya Pak ya, 6 perguruan tinggi swasta, ya. Yang sebelumnya adalah 8, ya, STMIK dan AMIK ini sudah bergabung menjadi universitas. Jadi tinggal 2 lagi akademi dan 2 lagi sekolah tinggi. Dan kami tentunya selalu mendorong, mudah-mudahan perguruan tinggi, bukan kami saja yang mendorong, tingkat kementerian mendorong agar perguruan tinggi ini lebih berkembang ke depan sehingga bisa lebih maju lagi dan bisa lebih mengajak kita semua menjadikan Indonesia ini lebih cerdas lagi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di Dumai ini terdapat 119 orang dosen yang jenjang pendidikan S2-nya 110, sedangkan yang S3 ini ada 9 orang. Artinya Dumai harus bersegera bahwa akan ada aturan ke depan dosen wajib S3. Ini selalu kami canangkan kepada setiap perguruan tinggi Bapak Ibu. 2025 tadi saya juga sudah berbincang dengan Kanda, dengan Profesor Sabinardi. Apakah ini akan seperti tahun yang lalu? Ya mudah-mudahan. Tapi itu tidak gampang kata beliau. Memang tidak. Tetapi ini sudah tuntutan Bapak Ibu. Sudah tuntutan. Kompetensi seorang dosen itu harus lebih ditingkatkan. Minimal dia itu adalah doktor. Jadi kami selalu mengajak kepada seluruh dosen untuk bisa meningkatkan pendidikannya menjadi doktor. Kemudian hal yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah seorang dosen itu yang diperlukan adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu mulai dari asisten ahli sampai ke profesor. Nah ini tugas yang harus dikerjakan oleh Dumai. Karena setahu kami sudah ada yang doktor, kami mengajak supaya untuk mengacu kepada rektor kepala dan guru besar. Karena guru besar adalah jabatan tertinggi seorang dosen. Jadi tentu kami mengajak semua dosen agar segera untuk mengajukan jabatan fungsional rektor kepala. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan daripada jabatan fungsional ini adalah untuk akreditasi. Perlu sedikit kami sampaikan Bapak Ibu, 60% penilaian akreditasi itu adalah dari dosen. Dari dosen. Pertama, pendidikannya S3. Yang kedua, jabatan fungsionalnya minimal rektor kepala. Yang ketiga, dia sudah sertifikasi. Ya, sertifikasi dosen. Yang keempat, memiliki tulisan di jurnal internasional berreputasi seperti di Scopus atau di Journal Science. Jadi itulah yang selalu kami dengungkan agar kualitas sebuah perguruan tinggi ini menjadi baik sekali atau menjadi unggul. Nah itu yang diminta dalam akreditasi.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku lembaga perpanjangan tangan daripada kementerian selalu mengajak seluruh stakeholder kami agar dalam lingkungan LDKI Wilayah 10 ini agar selalu memelihara keharmonisan dalam perguruan tinggi. Kami tidak ingin perguruan tinggi itu terjadi masalah. Walaupun kami saat ini LDKI sedang menyelesaikan masalah sebuah perguruan tinggi. Yang perlu kami ingatkan adalah Bapak Ibu, terutama bagi pendidik yayasan dan perguruan tinggi, kalaupun ada persoalan di dalam perguruan tinggi, jangan sampai keluar. Jangan sampai ke kepolisian, jangan sampai kepada Pemda, apalagi sampai tahu mahasiswa. Walaupun Bapak Ibu itu ada pertentangan di dalam itu, silakan, itu biasa. Tetapi jangan sampai keluar. Resikonya sangat besar Bapak Ibu. Bahkan kami sudah pernah menutup tahun kemarin 2 perguruan tinggi dalam satu yayasan. Jadi ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu agar ini bisa kita pahami secara bersama-sama. Kemudian yang perlu juga kami ingatkan, ini untuk Universitas Dumai, karena ini adalah pengembangan dari sebelumnya, dari akademi dan sekolah tinggi menjadi universitas. Setelah jadi universitas, jangan serasa sekolah tinggi dan akademi lagi. Nah, ini banyak nih Pak, sudah jadi institut, sudah jadi universitas, tetapi kinerja dosennya masih segitu-gitu juga. Kinerja perguruan tinggi masih segitu juga. Jadi yang namanya saja yang berubah, tapi kinerjanya tidak berubah. Nah, ini yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, terutama untuk yayasan. Kemudian kepada Pemda, kami juga berharap bahwa ada tuntutan di sini, setiap dosen harus S3. Kami di tingkat kementerian memang ada beasiswa, LPDP namanya. Tetapi itu kompetensinya sangat ketat. Tentu kami berharap dari tingkat LDKI, Pemda mau membantu untuk hal ini, untuk kepentingan dan untuk kinerja sebuah perguruan tinggi. Ini Universitas Dumai ini adalah aset Dumai. Aset Dumai yang harus dikembangkan. Ya, jadi itu kami minta juga, kebetulan Pak Sekda ada di sini, mohon dengan sangat memikirkan bagaimana untuk ya setidak-tidaknya kalau itu tidak bisa beasiswa, setidaknya bantuan untuk S3 daripada dosen-dosen kita ini. Ini selalu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami berharap setelah peresmian nanti yang kami sampaikan oleh Pak Wali Kota, mudah-mudahan ke depan Universitas Dumai ini akan selalu berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Dawri, mewakili Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Sumber Riau, Jambi dan Kepulauan Riau. Bapak, Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai sekaligus sebagai tanda peresmian Universitas Dumai. Dalam hal ini Wali Kota diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, kepada yang terhormat Bapak Haji Indra Gunawan SIP MSI untuk menyampaikan sambutan dan nanti dilanjutkan dengan peresmian. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal Ahmad, karena pada saat yang bersamaan beliau ada agenda di luar kota, di Palembang, dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, hadir bersama kita hakim dari Pengadilan Negeri, dari Kodim, Padahal dari Polres, Kepala OPD, Saudara Camat dan Lurah, pelaku sejarah Universitas Dumai, Bapak Haji Madayulis SEMSI, yang akan hormati Pembina Universitas Dumai, Profesor Insinyur Zainal Arifin Hasibuan, PhD, yang kita kenal dengan Profesor Ucok, Ketua YP MRD Edisi 1 SEMMAK, Ketua Aptisi Wilayah 10B Riau, Bapak Profesor Dr. Saprinaldi SHMCL, yang juga Rektor Universitas Riau, Kepala LL Dikti 10 Pak Anton, yang diwakili Pak Anton, Bapak-bapak profesor maupun calon profesor, pimpinan perusahaan swasta ataupun badan usaha milik daerah, KPU, Kadin, pimpinan universitas beserta seluruh jajaran dosen dan staf, enceci, tuan-tuan, puan, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka peresmian Universitas Dumai sekaligus penandatanganan prasasti peresmian. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita semua memperoleh sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta berdikari, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah tentulah tidak akan mampu bekerja sendiri, tapi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, penyelenggara, dan pemerhati di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Dumai menyampaikan apresiasi atas ikhtiar yang saudara-saudara sekalian lakukan guna berperan aktif memajukan dunia pendidikan dengan mendirikan Universitas Dumai dalam rangka merespon tuntutan perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah merasa bangga bertepatan pula dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh berkah, Universitas Kebanggaan Warga Dumai diresmikan. Inilah universitas perdana di Kota Dumai, ke-12 di Provinsi Riau. Alhamdulillah, sekarang kita bisa membanggakan diri dan sudah mulai sejajar dengan daerah dan kota-kota lain yang telah maju di dalam pendidikan. Sebagaimana kita maklum, perguruan Amik dan STEMIK Dumai menjadi universitas sungguh merupakan angin segar bagi dunia pendidikan tinggi kita. Kami katakan demikian karena memang Kota Dumai dapat memainkan peran lebih besar sebagai kota pesisir, khususnya di bidang pendidikan. Bukan rahasia bahwa selain anak-anak Dumai, perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai
diisi oleh penuntut ilmu dari kabupaten tetangga kita. Dengan berdirinya Universitas Dumai ini tentu menjadikan magnet baru untuk orang berkunjung dan melirik kota Dumai. Multiplier effect diharapkan akan menyertai baik dari sisi ekonomi maupun perhatian dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan hadirnya universitas pertama di kota kita, sumber daya manusia generasi idaman tentulah akan semakin mantap. Hadirin sekalian, demikianlah sambutan singkat ini. Sekali lagi kami mengucapkan tahniah kepada Universitas Dumai. Mari bergandeng bahu dengan pemerintah dalam mensukseskan hikmat pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua. Pusat kota semakin ramai, apalah lagi di Bukit Gelanggang. Tahniah kepada Universitas Dumai. Semoga menjadi perguruan tinggi yang gemilang. Jalan-jalan ke Pasar Atas ditambah. Jangan lupa membeli tas dan buah cermai. Kalau ada anak-anaknya yang sekolah menengah atas, lanjutkanlah pendidikannya di Universitas Dumai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Bapak Antodari untuk mendampingi. Ya, didampingi oleh Forkopimda Kota Dumai. Silakan untuk mendampingi acara seremoni peresmian Universitas Dumai. Ya, Wali Kota diwakili Bapak Sekda. Kemudian dilanjutkan nanti dengan pengguntingan pita. Jika dilanjutkan dengan penyerahan nanti cendrawata. Pertama, inisiator dari pertama Bapak Profesor Insinyur Haji Zainal Hasibuan. Ya, ini para inisiator. Kemudian yang kedua Bapak Marda Yunis selaku pendiri sejarah ya Universitas Dumai. Kemudian inisiator yang berikutnya Bapak Dr. Haji Ridarmin Eskom Mkom. Inisiator berikutnya Bapak Dr. Muhardi Eskom Mkom. Dan inisiator berikutnya Bapak Irwandi Eskom Mkom. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pengguntingan pita. Bapak Dumai. Iya, untuk menyemarakannya Pak Sekda yang membuka Bapak dilepas satu ikatan balon ini, semoga mengangkasa dan berdirinya Universitas Dumai. Kepada Bapak Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Ketua Yayasan,
Ya, penduduk pembina yayasan Pak Zainal ya. Pak Zainal juga menyerahkan kepada Bapak Wali Kota, dalam ini juga Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai. Bapak, sebelah sini Bapak. Izin. Dan selanjutnya nanti Pak Rektor Universitas Dumai menyerahkan kepada Ketua APC Jenderal Masa. Ya, Pak Rektor Universitas Dumai. Izin Bapak, sebelah sini izin. Dilanjutkan dengan foto bersama Bapak. Ya, silakan Pak. Oke, semangatnya boleh Bapak sekali lagi semangatnya. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3 sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak boleh semangat sekali lagi Bapak semangatnya. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita sudah melihat dan meresmikan Universitas Dumai yang merupakan satu-satunya universitas di Kota Dumai yang ke-12 di tingkat Provinsi Riau. Kami mengucapkan selamat dan semoga maju dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwis, Ketua KPU Kota Dumai, mengucapkan selamat atas diresmikannya Universitas Dumai, Teknik Dumai. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan masyarakat Dumai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpan Ismaini selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai mengucapkan tahniah atas peresmian Universitas Dumai. Semoga ini memberikan dukungan bagi perkembangan SDM yang ada di Kota Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusmi Deta FPD FIB, Kepala SMK Negeri 3 Dumai. Mengucapkan selamat atas diresmikannya Universitas Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Sabuk Ali SHCL, Ketua Transisi SDB Riau, dan juga Rektor Universitas Riau mengucapkan atas peresmian Universitas Dumai pada hari ini. Semoga sukses dan jaya pada masa-masa yang akan datang. Saya Riri Anton, SDMM, Kapokja LG10. Kami ucapkan selamat kepada Universitas Dumai. Mudah-mudahan dengan dicanangkannya dan diresmikannya hari ini, Universitas Dumai ini akan lebih berjaya ke depan dan menjadi sebuah universitas yang bisa diperuntukkan di kalangan nasional ataupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Effendi Askomesol, Ketua Aptikom Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada Universitas Dumai atas peresmiannya oleh Wali Kota Dumai. Untuk itu semoga menjadi kontribusi bagi pendidikan di Indonesia dan khususnya di Dumai pada khususnya. Selamat kepada Universitas Dumai, tetap maju. Terima kasih.